Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Gusmas. Jadi, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Data Definition Language atau DDL. Nah, nantinya kita akan mempelajari 3 materi, yaitu yang pertama ada pengertian dari DDL, yang kedua ada perintah-perintah dari DDL, dan terakhir ada implementasi dari DDL. Nah, oke, masuk ke yang pertama, yaitu pengertian dari DDL. Nah, DDL atau singkat dari Data Definition Language merupakan sebuah kumpulan perintah pada SQL untuk mengembangkan desain dari database secara menyeluruh. Nah, selain itu, DDL atau Data Definition Language ini juga digunakan untuk membuat, merubah, maupun menghapus struktur atau definisi tipe data dari objek yang ada pada sebuah database. Nah, lanjut ke perintah-perintahnya. Nah, di sini ada 3 perintah dasar dari DDL, yaitu yang pertama create. Create yaitu perintah yang digunakan untuk membuat database dan membuat tabel. Nah, yang kedua ada alter table, yaitu sebuah perintah yang berfungsi atau yang digunakan untuk merubah struktur dari sebuah tabel. Nah, ketiga ada perintah drop, yaitu sebuah perintah yang digunakan untuk menghapus sebuah database dan juga tabel. Oke, langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu kita akan mengimplementasikan perintah-perintah DDL yang tadi ke dalam sebuah perintah, yaitu kita akan menggunakan SQL nantinya. Nah, di sini nanti kita akan membuat sebuah database dan juga tabel yang didasarkan pada PDM ini, yaitu PDM KRS yang telah kita buat. Dapat dilihat ada tabel prodi, tabel mahasiswa, tabel kelas dan juga yang lainnya yang tadinya kita akan buat dalam SQL. Oke, langsung saja ke SQL. Nah, sekarang kita sudah berada di software SQL. Jadi, kita akan mengimplementasikan dari perintah-perintah dari DDL tadi, yaitu create, alter, dan drop. Yang pertama, kita akan mulai dengan create. Yang pertama, kita akan membuat sebuah database yang bernama KRS sesuai dengan PDM tadi. Jadi, kita akan membuat dengan query berikut, create database yang bernama KRS. Kita run. Nah, oke, sukses. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah tabel bernama KRS. Coba kita cek menggunakan show database. Kita run. Nah, di sini sudah tertampil. Nah, ini dia database KRS yang telah kita buat menggunakan perintah create database. Oke, selanjutnya kita masuk ke database-nya dengan menggunakan perintah atau query use database KRS. Coba kita run. Nah, sekarang kita sudah berada di database si KRS. Sukses. Oke, sekarang kita akan mau membuat sebuah tabel yang di dalamnya ada tabel yang harus kita buat seperti yang PDM tadi. Yang pertama kita akan membuat tabel prodi. Nah, di sini kita create tabel prodi, di mana pada sini yang berisi ID prodi dan juga fakultas. Oke, kita ngalih. Nah, sini kita masukkan fieldnya, yaitu ID prodi yang bertipe data integer. Lalu not null, berarti yang dimana jadi tidak boleh kosong. Jadinya ID prodi ini nggak boleh kosong, yaitu not null, dan juga kita akan auto increment. Nah, auto increment ini jadi ketika si ID prodi ini nggak diisi, maka akan otomatis diisi oleh angka-angka selanjutnya. Jadi otomatis diisi, walaupun nggak diisi oleh si user atau si pengguna. Nah, lalu kita akan, ini merupakan primary key dari tabel prodi. Nah, oke. Lalu ada prodi dan fakultas. Prodi varchar, nilainya varchar kita kasih 60. Lalu ada fakultas varchar juga, nilainya 50. Tutup. Oke, kita run. Nah, berhasil, kita sudah membuat
berhasil membuat sebuah tabel di dalam database KRS yang bernama tabel prodi. Coba kita cek. Tabel coba kita pasang ini. Coba kita DSC, langsung saja ke tabelnya. Nah, di sini kita menggunakan DSC prodi untuk menampilkan detail dari tabel prodi itu sendiri. Nah, sini kita buat tadi kan ada ID prodi juga fakultas. Nah, ini kita ada udah fieldnya ID prodi juga fakultas. Nah, ini null berarti tidak, not null. Nah, key ini primary key, di mana ID prodi ada primary key, juga di auto incrementkan. Nah, ini. Dan juga ini ada varchar tipe datanya. Nah, tadi bertukar 50. Juga ini ada 50 juga integer yaitu berarti 11. Oke, kita langsung lanjut ke tabel berikutnya. Kita membuat tabel pembimbing akademiknya. Sama seperti tadi, ada di pembimbing akademik, create tabel pembimbing akademik, yang dimana ada fieldnya ID PA, NIP dan juga nama PA. ID PA sama integer not null to increment juga primary key. Terus ada NIP-nya, NIP ada NIP dan juga ada nama PA. Kita kasih char ya 18 karena NIP itu udah 18. Lalu nama pembimbing akademiknya kasih varchar 50. Oke, kita run. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah tabel pembimbing akademik. Coba kita cek dengan DSC itu pembimbing akademik. Nah, sini sudah tertampil, terlihat ada sebuah tabel pembimbing akademik yang dimana kita sudah buat file yang ID PA, NIP, juga nama PA sesuai dengan tipe data dan juga primary key atau key dan juga increment yang lainnya. Jadi udah sama, berarti kita udah berhasil membuatnya. Oke, kita langsung masuk membuat tabel selanjutnya. Kita membuat tabel, setelah itu ada dosen. Nah, di dosen ada dosen filenya ada ID dosen dan IDN juga nama dosen. Oke. Create tabel dosen dimana ada ID dosen yang private integer not null auto increment juga primary key-nya dia. Terus ada NIDN ya, NIDN itu kita cari karena 10. Nah, udah kasih 10. Terus tipe datanya ini ya, ini tipe datanya karakter, juga ada nama dosennya. Kita variabel karakter aja, varcharnya 50, ukurannya 50. Oke, kita run. Nah, berhasil, sudah sukses membuat. Seperti tadi, kita DSC saja. DSC dosen. Nah, udah ada tabel dosennya. Lalu kita akan buat tabel selanjutnya, yaitu ada kita masuk ke kelas. Nah, di keatasnya ada kelas yang berisi ID kelas, lalu ID kelas, lalu ada ID dosen,
terus ada hari, terus ada jam, pukul. Oke, kita coba membuat tabel kelas yang dimana tadi saya lihat dulu ada ID kelas sama seperti tadi, ini not null auto increment, generic key, lalu ada di kelas itu ID dosen, integer, yang nantinya kita akan hubungkan buat relasi ke tabel dosennya. Lalu ada di kelas itu ada hari, jadi harinya kita pakai varchar aja, isinya kita isikan 10 aja. Selain itu hari juga pukul kita isikan time. Nah, time ini menunjukkan waktu ya. Oke, lalu kita setelah ini kita membuat sebuah relasi antar tabel, yang dimana di sini kita ada sebuah ID dosen yang dimana ini akan dihubungkan ke tabel dosen dan juga dengan primary-nya ID dosen. Jadi dengan caranya kita membuat relasi itu dengan constraint. Nah, constraint ini nama constraint-nya kita kasih fk ID dosen. Oke, kita di bawahnya biar kelihatan. Nah, sini constraint fk ID dosen, yang dimana kita akan menyambungkan foreign key. Kita buat dulu foreign key-nya, karena foreign key yang dimana di sini foreign key-nya itu ID dosen yang ini, lalu di reference atau dihubungkan dengan tabel dosen dan juga yang dimana file-nya itu sama ID dosen. Nah, coba kita tutup. Oke, coba kita, dan kita belum menambahkan kondisinya, yang dimana kondisinya itu on cascade on delete, itu cascade on update, itu juga cascade. Nah, sini on delete dan juga on cascade ini, on delete, cascade, on update juga cascade, yang mana ketika kita menghapus sebuah data dari tabel induk, yaitu di tabel dosen, maka di tabel anak, yaitu di tabel kelas yang dihubungkan itu, maka data itu juga akan ikut terhapus dan juga akan ikut terupdate jika ada pengupdatean ataupun penghapusan. Jadi seperti itu. Oke, kita tutup. Ya benar, tutup. Nah, oke, kita run. Error, gimana nih error? Constant ini ada error. Ini kurang berisi. Nah, nggak boleh ada tanda. Nah, ini tadi harusnya pakai underscore, nggak boleh ada tanda. Nggak ada spasi, nggak boleh ada spasi di pembuatan query ini atau pembuatan tabelnya. Nah, sekarang udah berhasil membuat tabel kelas yang dimana dihubungkan field ID dosen yang di ID kelas dihubungkan dengan field ID dosen yang dimana di tabel dosen itu ID dosen itu adalah primary key. Nah, sini buat kita cek dengan desc tabel kelas describe desc. Nah, sini udah lihat tabel kelas yang telah kita buat, yaitu ada ID kelas, field ID kelas dosen hari pukul, yang dimana ID kelas adalah primary key, dan juga ID dosen ini yang
di sini terlihat ada mul, yang dimana mul itu merupakan foreign key yang dihubungkan dengan relasi yang dibuat ke tabel induk, yaitu di tabel dosennya. Nah, sini ada increment dan juga tipe data yang tadi telah kita buat. Nah, oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Kita cek di atas dulu. Setelah kelas ada, kita buat status. Nah, statusnya ini berisi ID status, tempat, dan juga tanggal. Oke, create status. Create tabel status, dimana ini ada ID status sama tadi tabel null auto increment primary key. Sorry. Terus ada ID status, ada tempat, juga ada tanggal. Ini tempat kita kasih varchar ya, kasih 50, juga ada tanggal. Ini kita pakai date tipe data karena menunjukkan tanggal. Oke, kita langsung tutup, kita run, kita eksekusi. Oh, ada error. Oke, ternyata di sini kurangnya itu di primary key-nya. Nah, saya kurang menambahkan key, jadi tadi error. Oke, kita run lagi. Apakah benar? Nah, benar. Tadi karena kurang di key-nya ini, jadi merupakan error. Jadi sekarang kita udah berhasil membuat sebuah tabel status yang mana isinya adalah field-nya ini. Oke, kita cek DSC status, tabel status. Nah, di tabel status ini udah ada field yang kita buat, itu di status, tempat, dan tanggal seperti yang kita lihat tadi yang telah kita buat ini. Nah, berarti kita udah berhasil buat. Lanjut, kita membuat tabel. Nah, kita buat mahasiswa sekarang. Mahasiswa isinya name jadi mahasiswa, name, ID prodi, ID PA, nama, tanggal lahir, alamat. Oh, ini lumayan banyak kita buat saja sambil melihat di KRS. Di tabel mahasiswa, ini ID mahasiswa, auto increment. Nah, sini jangan lupa tadi kurang key. Lalu ada ID mahasiswa, ada NIM. NIM kita pakai cara 10 karena NIM udah pasti. Lalu ada ID prodi, ID PA yang tadi. Nah, ini kita juga sambungkan atau hubungkan lagi nanti ke tabel prodi juga tabel PA nya. ID PA integer. Lalu ada nama mahasiswanya dan juga tanggal lahir. Kita singkat aja, varchar pakai 50. Kita di bawah lagi ya biar nggak terlalu jauh. Sudah ada. Ini kita hapus. Dari sini kita enter. Nah, lumayan panjang. Terus ada tanggal lahirnya. Tanggal lahir si mahasiswa, tanggal lahir itu kita pakai date. Lalu ada alamat, nomor telepon, dan juga angkatan alamat. Kita varchar, kita kasih 50. Lalu ada nomor HP, nomor handphone, MHS ya, kayak sini MHS di sini juga biar tahu. Jadi kita pakai char 12 HP-nya char. Lalu ada angkatan, jenis kelamin. Nah, ada angkatan jenis kelamin, kita integer aja. Terus jenis kelamin kita pakai char 1 aja. Kita pakai AP atau L. Nah, jadi kita juga sekarang akan menghubungkan tabel mahasiswa ini, yang dimana di sini ada ID prodi yang nanti hubungannya ke prodi, tabel prodi, juga ID PA. Nah, itu 2 aja.
Nanti kita hubungkan seperti yang tadi, constraint, kita buat namanya id prodi, fk id prodi. Terus kita hubungkan foreign key dulu, foreign key si id ini id prodi dari tabel mahasiswa ini, terus reference ke tabel prodi, di mana yang sama yang dihubung itu juga id prodinya. Nah, on delete itu cascade, on update itu cascade. Nah, udah. Terus lagi yang satu kita buat lagi constraint-nya, kita constraint untuk si idpa foreign key si idpa nya, terus reference ke pembimbing akademik, tabel pembimbing akademik, idpa ini di ya benar, di pembimbing akademik ini idpa. Terus mana idpa, oke, sama juga on delete cascade, on update cascade juga. Kita dulu kita run. Nah, sukses. Jadi kita udah berhasil membuat tabel mahasiswa. Kita dsc mahasiswa. Sorry. Nah, di sini udah terlihat file-file yang telah kita buat pada tabel mahasiswa, dimana kita udah menghubungkan atau membuat foreign key di idpa dan id prodi yang dihubungkan ke tabel prodi dan tabel pa. Nah, ini udah berhasil ya. Oke, kita lanjut saja ke membuat tabel selanjutnya. Kita masuk ke tabel, saya cek dulu di KRS nya itu ada mahasiswa. Tabel KRS mahasiswa. Nah, di sini ada apa deh? Di KRS ada ID KRS, ID mahasiswa, ID kelas, ID status. ID kelas, ID status. Oke. Ini ada ID KRS sama tadi, integer, null, auto, increment, primary. Oke. Sorry, begitu. Oke. Nah, sini ada apa lagi ya? Oke, terus ada ID mahasiswa, ID kelas, ID status, ID mahasiswa. Nah, nanti kita buat banyak relasi dari sini. ID kelas, ID status, lalu ada apa lagi? Status tahun dan juga semester. Tahun kita kasih char 4 ya, tahunnya pasti, semester kita kasih varchar 10. Nah, lalu kita membuat relasi juga di sini. Kita ada ID mahasiswa dan juga ID kelas dan juga ID status, yang dimana ID mahasiswa hubungkan ke tabel mahasiswa, ID kelas ke tabel kelas, dan juga ID status ke tabel status. Oke, kita buat constraint. Nah, constraint fk, kita namain constraint itu fk ID mahasiswa. Ini di mahasiswa ya benar, mahasiswa foreign key, yang mana ID mahasiswa, reference ke tabel mahasiswa, yang dimana ini ID mahasiswa. Terus on delete cascade, on update cascade. Nah, yang kedua ada di watch constraint untuk ID kelasnya.
kita foreign key si ini id kelasnya, ini id kelas yang dihubungkan ke tabel kelas dengan field id kelas juga. Oke, sama on delete cascade on update cascade. Lagi satu ada ini id status, kita hubungkan ke tabel status tadi. Kita constraint fk id status, kita namain constraintnya seperti ini, kan? Lalu foreign key id status reference to tabel status yang dimana fieldnya itu id status. Udah on delete delete cascade on update cascade. Oke, udah. Coba kita run, lumayan panjang nih. Kita run. Nah, sukses. Oke, sini udah berhasil membuat tabel KRS mahasiswa. Coba kita cek. Sini kita di KRS mahasiswa. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah tabel KRS mahasiswa dengan field-field yang sudah kita masukkan tadi di sini. Ada ID KRS, ID mahasiswa dan lainnya. Yang dimana ID mahasiswa kelas 1 sini sudah di foreign key kan, yang dihubungkan dengan ke tabel-tabel yang dihubungkan itu mahasiswa ke tabel mahasiswa, ID kelas ke tabel kelas, ID status ke tabel status. Oke, kita cek KRS. Nah, lagi satu kita tambahkan membuat tabel tahun ajaran. Ada di PDM tadi, ini ada tahun ajaran, date, semester juga status. Ini kita buat aja. Terus tahun ajaran, date, terus semester char 10, terus ada status char 10. Nah, kita run. Nah, berhasil kita list tahun ajaran. Nah, udah berhasil buat tabel tahun ajarannya sini. Terus ada yang dimana kita masukkan ada field tahun ajaran, semester, juga status. Oke, untuk perintah create kita cukupkan sampai sini karena sudah membuat sebuah tabel, semua tabel pada database KRS. Lalu kita lanjut ke perintah selanjutnya dari DDL, yaitu alter table. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, alter table merupakan perintah pada DDL yang digunakan untuk mengubah sebuah struktur pada sebuah tabel. Nah, mengubah itu dapat berupa menambahkan ataupun menghapus sebuah field atau kolom pada sebuah tabel, menambahkan atau menghapus primary key, dan juga bisa mengubah nama dan juga memodifikasi tipe data pada sebuah field dalam sebuah tabel. Oke, kita langsung saja ke implementasinya. Kita coba menambahkan sebuah field atau kolom ke tabel tahun ajaran. Oke, kita coba alter table menggunakan, kita masukkan sini tahun ajarannya, nama tabelnya itu tahun ajaran. Terus kita add, itu menambahkan, kita masukkan nama kolom baru yang kita masukkan, nama kolom atau nama field baru yang kita masukkan. Kita masukkan ID tahun ajaran karena belum ada tadi. Terus tipe datanya integer. Oke, kita coba run. Nah, sukses. Nah, ini sudah berhasil menambahkan sebuah field atau kolom baru ke tabel tahun ajaran. Coba kita cek ya, apakah benar. Isi
tahun ajaran. Nah, kita udah lihat ya. Ini udah lihat kita berhasil membuat sebuah field atau kolom baru di tabel tahun ajaran dengan nama ID tahun ajaran. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya kita coba untuk menambahkan primary key ke ini, ke tabel tahun ajaran, yang dimana kita akan menambahkannya di ID tahun ajaran. Coba kita coba tahun tahun ajaran, yang dimana kita menambahkan primary key. Add primary key. Lalu dalam ini nama field atau kolom yang kita akan jadikan primary key. Kita akan jadikan ID tahun ajaran ini sebagai primary key. Nah, oke. Nah, sini kan belum ada nih key-nya, kosong. Coba kita run ini. Nah, sukses. Lalu kita cek lagi DC tahun ajaran, apakah berhasil? Nah, berhasil. Nah, di tahun ajaran ini udah menjadi di key-nya ini udah isi pre, berarti primary key. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah primary key, menambahkan primary key dengan alter table ke tabel tahun ajaran, di mana ID tahun ajaran itu dijadikan sebagai sebuah primary key. Nah, selanjutnya kita coba merubah sebuah kolom, yaitu pada tabel tahun ajaran ini kita coba di mana ini ada tahun ajaran semester. Nah, ini kita akan ubah namanya tahun ajaran ini menjadi tahun THN ajaran. Nah, itu karena ini terlalu panjang, kita singkat ya. Kita menggunakan alter table di tahun ajaran. Nah, kita di sini menggunakan change, itu mengubah. Nah, di sini kita masukkan dulu field atau kolom lamanya, yaitu tahun ajaran. Lalu kita masukkan gini ya, nama baru, nama field baru dari tahun ajaran ini. Kita masukkan THN, kita singkat aja, ajaran, itu aja. Terus tipe datanya juga, kita nggak ubah tipe datanya, jadi kita delete juga. Nah, kita tutup dengan titik koma. Coba kita run. Nah, sukses. Tadi kan tahun ajaran kan ini nama fieldnya. Coba kita C, cek apakah sudah berubah. Nah, sini kita lihat kan, sini field tahun ajaran yang sebelumnya telah diganti namanya menjadi THN ajaran. Nah, ini sudah diganti nama fieldnya menggunakan alter table change. Nah, jadi kita sudah berhasil merubah nama tabel tahun ajaran menjadi THN AJRN. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghapus sebuah field di dalam sebuah tabel ini. Kita coba hapus field atau kolom semester ini. Kita coba hapus. Nah, ini status saja, status kita hapus. Oke, kita menggunakan alter table lagi di tahun ajaran. Lalu kita menggunakan perintah drop kolom, yang dimana drop kolom berarti drop field, menghapus ini. Kolom apa yang kita mau hapus, yaitu coba kita status. Nah, ini kita run. Nah, berhasil. Coba kita cek lagi. Nah, kita lihat tabel status, field status pada tabel tahun ajaran udah hilang ya, udah nggak ada ini tabelnya. Berarti ini kita yang eksekusi tadi udah berhasil menghapus sebuah kolom status pada tabel tahun ajaran. Nah, kita coba lagi untuk menghapus si primary key yang tadi, kita hapus lagi. Coba kita menggunakan alter table tahun ajaran, terus kita drop si primary key-nya dengan ini juga, drop primary key, yang dimana primary key-nya itu di field ID
tahun ajaran. Nah, coba kita kan error. Nah, sini ada kesalahan tadi. Jadi ini nggak perlu diisi, salah sintak tadi. Nah, karena hanya perlu gini aja, nggak perlu mengisiin seperti menambahkan primary key tadi, perlu dispesifikan, namun di drop nggak perlu ditambahkan seperti yang ini. Jadi pelajaran apakah berhasil? Nah, berhasil. Nah, tadi kan tahun ajaran ada primary key-nya di tahun ajaran. Sekarang kan kita hapus dengan drop primary key. Coba kita cek. Nah, di tahun ajarannya udah nggak ada key-nya, nggak ada primary key-nya. Jadi kita udah berhasil menghapus primary key pada sebuah tabel di tabel tahun ajaran. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengubah atau memodifikasi si tipe data pada tabel tahun ajaran, di mana kita akan memodifikasi tipe datanya saja. Nah, di mana misalkan kita coba alter table tahun ajaran. Nah, sini kita menggunakan perintah atau syntax modify, jadi berarti memodifikasi. Nah, di mana kita akan mengubah tipe datanya, nilai tipe data dari, kita coba sini ya. Coba kita ubah semester nih. Tipe datanya kita ubah ukurannya, jadi kita modify kolom. Nah, kolom semester, terus kita ubah jadi tipe datanya itu menjadi, ini kan ukurannya 10 ya, coba kita isikan 50 biar jauh. Oke, coba kita run. Error. Ini belum kita isiin tipe datanya, varchar. Kita run. Nah, berhasil. Jadi kita sudah berhasil memodifikasi kolom semester di tabel tahun ajaran. Kita ubah tipe datanya itu menjadi varchar 50, yang dimana awalnya itu varchar 10. Coba kita cek. Tadi ada kesalahan karena belum diisi tipe datanya. Coba kita cek. Nah, sini udah berhasil kan, terlihat di semester, field semester sudah berhasil diubah tipe datanya menjadi 50, ukurannya 50, tipe datanya varchar 50. Seperti yang di sini, data bar di sini. Nah, jadi kita sudah berhasil menerapkan atau mengeksekusi perintah ini, yaitu mengubah tipe data semester menjadi varchar 50. Oke, mungkin sekian untuk di alter table. Kita masuk ke fungsi atau perintah DDL selanjutnya, yaitu drop. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, drop itu digunakan untuk menghapus sebuah database ataupun sebuah tabel pada SQL. Nah, di mana kita akan coba menghapus sebuah tabel pada database KRS dan juga menghapus atau mendelete sebuah database. Oke, kita coba menghapus tabel di tahun ajaran ini. Kita coba cek dulu tabel apa aja ada. Tabel ya, coba kita hapus tabel tahun ajaran ini, dah kita hapus ya. Kita drop tabel tahun ajaran tahun ajaran. Nah, jadi kini kalian menghapus tabel tahun ajaran. Nah, sudah berhasil mendelete atau menghapus tabel tahun ajaran. Coba kita cek, pasti nggak ada karena kita udah menghapusnya. Nah, error. Coba lihat tabel di tabel
database KRS, ada tabel tahun ajaran itu doesn't exist, berarti tidak ada. Jadi sudah berhasil di delete. Oke, sekarang kita akan menghapus atau mendelete sebuah database yang ada di sini. Saya sudah membuat database percobaan yang mau kita delete. Kita coba show database dulu. Nah, sini ada tabel. Nah, ini percobaan yang telah saya buat. Dicoba hanya untuk menerapkan atau menggunakan drop database supaya nggak menghapus database yang lainnya. Oke, ini ada database percobaan. Kita hapus coba dengan drop database percobaan. Nah, buat iteran. Nah, berhasil. Sudah berhasil menghapus database percobaan. Coba kita show lagi database-nya. Nah, database percobaan sudah nggak ada kan? Tadi kan ada, sini ada database percobaan. Jadi ketika sudah dihapus menggunakan perintah drop database, jadi sini udah nggak ada, karena udah dihapus, sudah hilang. Oke, sekian dari akhir dari materi kali ini, yaitu tentang Data Definition Language atau DML. Jadi kita sudah belajar tentang perintah DDL, yaitu ada create, yaitu untuk membuat sebuah tabel dan sebuah database, dan juga ada alter table untuk mengubah struktur sebuah tabel. Yang ketiga ada drop, yaitu untuk menghapus sebuah tabel dan database. Oke, sekian materi atau yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.